Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Tubuhnya tidak jauh berbeda dari orang biasa, dan tidak ada segel di tubuhnya. Memang seperti orang biasa, tapi Xiaoyan mengingat berita yang Xiao Xiao katakan pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kejutan di wajahnya, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Jika dia hanya orang biasa, bagaimana dia berjalan di udara, dan mengapa Killing Immortal merasa nyaman untuk menahannya di klan iblis? Semua ini membuat Xiaoyan merasa luar biasa, dan dia tidak tahu mengapa Lan Xiu menyebut orang itu saat ini. Apakah tidak ada segel di tubuhnya? Mata Lan Xiu menunjukkan sedikit kejutan, dan kemudian berkata, lupakan saja, mungkin aku terlalu memikirkannya. Karena masalah ini telah diselesaikan, maka saya akan pergi dulu. Anda sebaiknya memperhatikan orang itu, jangan biarkan dia melakukan kesalahan. Jika tidak, bahkan seluruh klan iblis tidak akan mampu menahan amarahnya. Aliansi Empat Dewa, itu telah melampaui pemahaman orang biasa. Lan Xiu melirik Xiaoyan, dan kemudian berencana untuk pergi. Hanya saja ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya, dan Xiaoyan mengangguk. Meskipun Xiwei berasal dari aliansi Empat Dewa, seperti yang dikatakan Lan Xiu, dia memang bisa melihat penampilan sosok itu di tubuhnya. Xiaoyan selalu peduli, apakah itu untuk situasi keseluruhan atau karena keegoisan, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Dan Lan Xiu merasa lega setelah menerima jaminan Xiaoyan. Xiaoyan mungkin tidak cukup untuk mengubah sikap klan iblis, tetapi istri dan putri Xiao Xiao memiliki posisi khusus di klan iblis. Mereka harus mendengarkan pendapat Xiaoyan. Xiaoyan memandang Lan Xiu, ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku minta untuk kamu ceritakan. Ya, mata Lan Xiu menunjukkan sedikit keterkejutan, dan kemudian dia berkata, ada apa? Apa sebenarnya farmakope dari klan kedokteran? Juga, level apa yang telah dicapai teknik alkimia klan kedokteran? Jika otot dan tulang seseorang patah semua, dapatkah mereka pulih dengan mengandalkan teknik alkimia klan kedokteran? Tanya Xiaoyan. Dia sedikit ragu untuk mengatakan ini. Meskipun Xiaoyan meyakinkan Xiao Xiao bahwa dia mungkin dapat menemukan cara untuk menyembuhkan mereka dari klan obat, Xiaoyan tidak terlalu yakin. Jika Anda dapat mendengar beberapa berita dari mulut Lan Xiu, maka Anda dapat merasa nyaman. Farmakope. Dengan waktu Lan Xiu di daratan, sama sekali tidak mungkin untuk tidak mengetahui apa itu farmakope klan obat, dan level apa yang telah dicapai teknik alkimia klan obat. Lan Xiu berkedip ketika dia mendengar Xiaoyan bertanya tentang masalah ini dan berkata, meridian seluruh tubuh rusak, itu benar-benar merepotkan. Namun, jika memang ada metode perbaikan di dunia ini, maka diperkirakan hanya ada apoteker, guild dan keluarga obat. Dan farmakope yang Anda sebutkan juga merupakan upacara paling agung bagi apoteker di daratan. Meskipun diadakan oleh apoteker, itu juga merupakan upacara akbar untuk seluruh benua. Jika apoteker di daratan berada di atas farmakope apoteker menonjol, dan Anda akan menjadi terkenal. Sayang saja ketajaman sebagian besar apoteker akan ditekan oleh para jenius dalam keluarga obat di farmakope keluarga obat. Namun, jika Anda ingin menemukan ramuan yang Anda butuhkan, saya khawatir hanya alkemis di tingkat patriark klan obat di klan obat yang secara pribadi akan mengambil tindakan. Namun, jika Anda ingin mereka mengambil tindakan, mereka harus melakukannya, super kuat di tingkat tertinggi abadi. Selain itu, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat itu hanya bisa meminta mereka untuk mengambil tindakan sekali. Ketika Xiaoyan mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Sebagai Yuchan, jika Anda meminta bantuan Yaozu, mungkin Anda bisa melakukannya, tetapi Anda hanya bisa menyelamatkan satu orang, dan orang itu pasti Qin Ying. Dan Xiao Tianlong takut. Meskipun Xiao Tianlong dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan yang dalam, mereka sangat membantunya, dan jika dia tidak diserang terlebih dahulu ketika menghadapi Slater Immortal, aku khawatir dia akan menjadi orang yang tidak bisa bergerak sekarang. Namun, itu tidak mutlak. Jika Anda dapat tampil baik di farmakope klan kedokteran, dan masuk 3 besar, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan alkemis teratas di klan kedokteran. Jika potensi Anda dapat memuaskan mereka, maka bahkan itu masalahnya. Mereka juga dapat membantu memperbaiki pil obat dari berbagai tingkatan. Petik 2. Lan Xiu sepertinya merasakan perubahan suasana hati Xiaoyan dan mau tidak mau mengatakan ini pada Xiaoyan. Dan di mata Xiaoyan, ada secercah harapan lagi, jika hanya memiliki kinerja luar biasa di farmakope Yaozu, maka Xiaoyan masih memiliki harapan. Namun, jika farmakope sebelumnya, mungkin masih ada beberapa peluang, tetapi farmakope tahun ini akan sangat sulit untuk masuk 3 besar. Lagi pula, 3 besar sebelumnya memiliki 3 posisi. Tapi kali ini, tampaknya tempat pertama telah ditakdirkan. Hanya tempat kedua dan ketiga yang benar-benar menjadi tempat bersaing bagi apoteker muda di seluruh benua.
Tempat pertama sudah ditakdirkan. Ketika Xiaoyan mendengar kalimat ini, gelombang turbulensi juga muncul di hatinya. Meskipun Lan Xiu tidak menggambarkan situasi farmakope terlalu banyak, fakta bahwa para elit alkemis dari seluruh benua berkumpul bersama sudah cukup untuk membuat Xiao panas. Ketika dia datang ke benua penciptaan, keterampilan pemurnian obat Xiaoyan selalu ditingkatkan sedikit demi sedikit dengan mengandalkan pemahamannya sendiri, dan dia tidak pernah bersaing dengan orang lain. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak tahu level apa yang telah dicapai oleh keterampilan pemurnian obatnya. Peradangan tidak jelas, tetapi jika ada kesempatan untuk bersaing di panggung yang sama, maka peningkatan keterampilan pemurnian obat Xiaoyan jelas merupakan peluang yang sangat baik. Setiap farmakope akan memiliki perubahan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang yang paling menguntungkan pada akhirnya adalah apoteker. Ini tidak akan pernah berubah. Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri ini, maka Anda sebaiknya mencobanya. Lan Xiu secara alami tahu bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis, jadi dia senang Xiaoyan berpartisipasi. Ini adalah panggung kompetisi di seluruh benua, jika Anda dapat menunjukkan gaya Anda di farmakope, itu akan memainkan peran penting dalam meningkatkan pengaruh seseorang. Panggilan, Xiaoyan menghela napas berat, dan keraguan serta kekhawatiran di hatinya menghilang. Itu benar, jika keluarga Yao tidak dapat berbuat apa-apa, lalu di mana lagi di seluruh benua dapat menemukan pil obat yang menantang surga semacam itu. Ini sudah cukup. Xiaoyan menghela nafas lega, dan kemudian berkata, namun, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan masalah klan iblis kali ini. Kali ini, saya juga meminta Anda untuk membantu, kebaikan ini disertai dengan itu. Kebaikan, Xiaoyan pasti akan mengembalikannya bersama di masa depan. Xiaoyan menatap Lan Xiu dan membungkuk sedikit. Mata Lan Xiu menunjukkan sedikit keraguan, dan dia tidak tahu apa kebaikan lain yang dibicarakan Xiaoyan, jadi dia hanya bisa berkata kepada Xiaoyan, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini, jadi kuharap kamu semoga beruntung. Farmakope keluarga obat, karena itu masalahnya, aku akan pergi juga. Sesosok muncul di sini dengan tenang dan tanpa suara, bahkan Xiaoyan tidak memperhatikan aura pihak lain. Terminal seluler M. Dan Xiaoyan tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kejutan ketika dia melihat sosok itu. Orang ini sebenarnya adalah Yu Chan. Pada saat ini, dia harus mendiskusikan rencana selanjutnya di aula utama rakyat ular. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Itu klon. Xiaoyan melihat ke arah Yu Chan dan dengan cepat menyadari bahwa meskipun avatar ini sangat mirip dengan Yu Chan, kekuatan yang diberikannya kepada orang-orang masih belum sekuat Yu Chan yang asli. Setelah avatar itu melirik Xiaoyan, dia berkata, kalian berdua, datang ke aula. Ketika kalimat ini jatuh, avatar Yu Chan langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Namun, meskipun itu hanya pidato klon, Xiaoyan dan Lan Xiu tampaknya tidak memiliki ruang sedikit pun untuk perlawanan. Ayo pergi ke aula utama. Lan Xiu mengangkat bahu, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jelas bahwa Yu Chan yang telah mendapatkan kembali kekuatannya bukan lagi orang yang telah menyegel kekuatannya. Dalam menghadapi permintaannya, bahkan Qing Lin tidak akan berani memblokirnya dengan mudah. Dan Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan tidak menolak sekarang, saat ini, tidak ada ruang untuk mundur. Hal berikutnya yang akan mereka lawan mungkin adalah Bray, yang memiliki kekuatan terkuat dari klan iblis. Tidak lama kemudian, Xiaoyan dan Lan Xiu telah tiba di aula utama rakyat ular. Masih ada beberapa orang di aula, tetapi mereka adalah kelompok orang yang paling kuat di seluruh ras ular atau ras monster. Hanya saja ada satu orang lagi di aula utama, dan orang ini Xiaoyan juga telah melihat warna cemerlang dari keluarga Lan yang dia temui di Akademi Elit Bangsawan di kota Roh Kudus. Karena semua orang telah tiba, maka saya tidak akan berbicara omong kosong. Selanjutnya, kita akan berpisah. Saya pribadi akan pergi ke Tanah Suci Ras Monster untuk memeriksa situasinya. Qin Ying dan Lan Xiu akan membantu saya mengendalikan tentara, dan seluruh pasukan akan ditempatkan di hutan belantara kuno. Setelah Xiaoyan dan Lan Xiu memasuki aula, Yu Chan sudah mulai memberi perintah. Adapun Yang Mulia, Yan Kai, dan Xiaoyan, kamu harus pergi ke Pulau Biling. Yu Chan memandang Xiaoyan dan berpikir sejenak sebelum membuat pilihan ini. Pulau Biling. Ketika Xiaoyan mendengar kalimat ini, ada sedikit kejutan, dan Qing Lin menggelengkan kepalanya padanya, yang berarti bahwa Xiaoyan tidak boleh bertanya saat ini. Kai Lin, kamu tetap di ular orang. Orang ular masih membutuhkan kamu untuk bertanggung jawab, karena masih ada beberapa hal yang perlu kamu tangani. Ketika Cailin mendengar ini, dia cemberut, tetapi pada akhirnya dia tidak bermaksud menentang Yu Chan, karena tidak ada gunanya menentang. Apalagi aransemen Yu Chan juga paling bagus, kali ini lawan yang dihadapi bukan orang biasa, melainkan Bray. Di Yao Zhu, yang juga bertanggung jawab atas tentara, kekuatan duri mungkin bahkan melampaui dewa pembantaian, yang menyebabkan mereka banyak sakit kepala.
Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Slater Immortal, dia hanya seorang diri, tetapi Bray berbeda. Bagaimanapun, Bray sendiri sangat kuat, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di bawah tangannya, dan dia juga bertanggung jawab atas tentara. Jika salah satu tidak baik, pertempuran skala penuh dari seluruh klan iblis akan pecah. Ini sama sekali bukan yang ingin saya lihat tiba. Jenderal Yu Chan, apa yang harus dia lakukan? Tinggalkan dia di klan ular. Kalau, pada saat ini, King Xuan tidak bisa tidak menanyakan kalimat ini. Orang di mulut King Xuan secara alami bukan orang lain, tetapi gadis Siwei yang direbut Yu Chan dari pembantaian abadi. Meski ini hanya seorang sandera, sandera ini tetap menjadi bom waktu. Jika Yu Chan tidak ada, hantu itu tahu jika sesuatu akan terjadi. Ini adalah chip tawar-menawar penting yang membatasi aliansi empat dewa, dan sulit untuk menjamin bahwa aliansi empat dewa tidak akan bertindak. Berbicara tentang gadis itu, Yu Chan juga sakit kepala, tetapi jika Xiao Xiao menebak dengan benar, dia hanyalah seorang gadis biasa, dan satu-satunya hal yang sangat berharga adalah identitasnya, jadi tidak perlu khawatir. Kalau begitu serahkan dia padaku. Dia seharusnya tidak terlalu mengancam, dan jika dia benar-benar ingin meninggalkan orang ular, dia tidak akan tinggal di sini sejak awal. Xiao Xiao masuk dari luar pintu, dengan sedikit percaya diri pada kata-katanya. Meskipun gadis itu mengatakan bahwa Xiao Xiao sedikit lebih muda, Xiao Xiao masih merasa bahwa menarik untuk bergaul dengannya. Dan Yu Chan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Kami memang kekurangan tenaga kali ini, tetapi fokusnya adalah pada Pulau Biling. Jika hal Pulau Biling bisa berhasil, maka dia akan menjadi pembuat onar. Tidak peduli apa yang terjadi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yu Chan berkata kepada Xiao Yan, aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Cailin, tetapi satu hal yang pasti adalah monster kita tidak perlu disia-siakan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuktikannya kepadaku. Lihat, jika tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Setelah kalimat ini jatuh, suhu seluruh aula turun drastis. Meskipun Yu Chan tidak memperkenalkan lokasi Pulau Biling kepada Xiao Yan, tetapi dari kata-katanya, dapat dilihat bahwa ini juga merupakan ujian bagi Xiao Yan. Jika berhasil, maka Yu Chan mungkin tidak setuju dengan Xiao Yan, tapi setidaknya dia tidak akan menghentikannya dengan acuh tak acuh. Namun, jika gagal, maka tidak ada harapan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengangguk setuju. Setelah mengkonfirmasi tugas, Yu Chan bertanya kepada King Xuan, berapa lama waktu yang dibutuhkan Bray untuk menghilangkan batasan. King Xuan mengerutkan kening dan berkata, masih ada 3 jam lagi. 3 jam. Gulu, sekelompok orang di aula tidak bisa menahan diri untuk menelan setelah mendengar kalimat ini, bagaimanapun, 3 jam kemudian, pertempuran tentang nasib klan iblis akan segera dimulai. Setelah melihat orang-orang ini, Yu Chan berkata, oke, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. King Lin akan memberitahu Anda detailnya. Saya akan pergi dulu, dan Anda dapat bertindak sesuai rencana. Setelah Yu Chan mengatakan ini, dia bangkit dan meninggalkan aula. Awalnya, yang terbaik adalah meminta King Lin mengatur hal-hal ini. Bagaimanapun, King Lin adalah orang suci dari klan iblis, tetapi King Lin hari ini tidak memiliki prestise ini. Karena itu, dia hanya bisa memberi perintah sendiri, bagaimanapun, di mata semua orang, dia adalah orang seperti itu. Namun, Bray benar-benar berani. Dia tidak berani secara terang-terangan memprovokasi perang saudara antara klan iblis sebelumnya. Keberanian macan tutul ambisius macam apa yang dia makan kali ini? Tidak apa-apa, sudah waktunya klan monster dihancurkan, hanya dengan memecahkan situasi ini klan monster bisa menjadi lebih kuat. Yu Chan berpikir sejenak, dan akhirnya berjalan menuju kamar Qin Ying, Pulau Biling. Di antara klan iblis, itu seperti tempat terlarang, dan orang biasa sama sekali tidak diizinkan mendekati Pulau Biling. Tinggal di Pulau Biling adalah klan duyung dengan status tinggi di antara klan iblis. Klan ini tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di antara klan iblis. Sejalan dengan statusnya yang tinggi, kekuatan klan Putri Duyung juga sangat kuat. Namun, karena Pulau Biling tempat tinggal Putri Duyung relatif mandiri, dan Putri Duyung tidak muncul di antara klan iblis, hanya sedikit orang yang tahu lokasi Pulau Biling. Saat itu, ketika ada krisis besar di Aula Perawan Suci, Imam Besar pernah mengusulkan untuk membiarkan King Lin pergi ke Pulau Biling. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah untuk mendapatkan dukungan dari keluarga Putri Duyung. Jika itu bisa berhasil, maka bahkan di hadapan Bray, ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak peduli seberapa buruknya, itu pasti dapat melindungi keselamatan gadis suci, dan tidak akan menjadi alat bagi Bray untuk mengendalikan klan iblis. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan mengetahui berita ini dari mulut King Lin, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Keluarga Putri Duyung hampir merupakan eksistensi legendaris.
Bahkan Scientist of the Monster Race tidak memiliki kekuatan mutlak untuk memerintahkan mereka, tetapi mereka masih memiliki kepastian tentang perjalanan ke Pulau Biling ini, yaitu Yan Chai di samping mereka. Dia adalah salah satu putri duyung. Meskipun dia tidak dilahirkan di keluarga putri duyung, identitas keluarga putri duyung tidak akan berubah. Dengan bantuannya dan identitas orang suci dari klan monster skala biru, perjalanan ke Pulau Biling ini akan jauh lebih mudah. Kekuatan Yu Chan sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, hanya ada satu orang, bagaimanapun, sulit untuk menghentikan ribuan pasukan di bawah Bray. Tetapi jika keluarga putri duyung dapat ditarik ke sisi Saintes, maka akan lebih mudah untuk menghancurkan konspirasi Bray. Karena itu, bagian terpenting dari rencana pertempuran ini sebenarnya adalah perjalanan ke Pulau Biling. Awalnya, Yu Chan benar-benar tidak ingin menyerahkan masalah ini kepada Xiao Yan, tetapi Cailin memenangkan kesempatan ini untuk Xiao Yan di aula, jadi Xiao Yan harus mempromosikan keberhasilan operasi ini di Pulau Biling, apapun yang terjadi. Tentu saja, Xiao Yan sangat ingin pergi ke Pulau Biling, dan ada satu hal lagi yang penting. Air Roh Kudus Jiuyu yang Suner perlu pinjam dari Yaozu juga terletak di Pulau Biling. Jika Anda ingin mendapatkan air jiwa suci 9 neter, Anda harus memasuki Pulau Biling ini. Jika Anda ingin membangkitkan Suner, ini sangat penting bagi Xiao Yan. Waktu hampir habis, jadi Xiao Yan mendapat berita yang relevan tentang Pulau Biling hampir di jalan. Namun, Pulau Biling memiliki status terpisah di klan iblis, dan King Lin tidak pernah memasuki Pulau Biling, dan memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang situasi di dalamnya. Dan Yan Chai lahir di luar klan iblis, terlepas dari identitasnya sebagai putri duyung, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Pulau Biling. Oleh karena itu, kali ini masih penuh dengan tantangan besar bagi mereka. Ras monster, Istana Kaisar Suci. Jiwa yang lemah terbang dari luar aula, dan menekan mekanisme di aula. Tiba-tiba, sebuah dinding di aula bergerak menjauh, memperlihatkan terowongan yang dalam. Tanpa ragu, dia masuk, dan dinding di belakangnya menutup secara otomatis. Melewati terowongan tangga yang dalam, ada ruangan yang luas di dalamnya, dan di dalam ruangan itu ada seseorang yang duduk di sana dengan tenang. Tampaknya telah mengamati bahwa tubuh jiwa masuk, dan sosok itu akhirnya membuka matanya. Cepat, beri aku pil untuk mempertahankan kekuatan jiwaku, jiwaku akan bertahan. Yu Ming memandang Yu Xie dan mengatakan ini dengan lemah. Kekuatan Killing Immortal benar-benar terlalu kuat. Setelah penghancuran dirinya, kekuatan besar yang dihasilkan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Killing Immortal. Sebaliknya, dia menderita kerusakan berat pada jiwanya dan melarikan diri ke sini dengan tergesa-gesa. Ketika Yu Xie menonton adegan ini, dia buru-buru mengeluarkan sebotol pil obat dari Najie dan menyerahkannya kepada Yu Ming, dan kemudian berkata, ada apa denganmu, kamu sangat malu. Mungkinkah pelacur Yu Chan tidak melakukannya? Tidak mati, itu menyakitimu seperti ini. Setelah mendapatkan pil obat, Yu Ming menelan pil obat tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan dingin, ya, wanita itu tidak hanya masih hidup, dia tampaknya telah menjadi lebih kuat. Yang paling menakutkan adalah yang berasal dari aliansi 4 dewa. Slater Immortal ada di sini, orang itu gila, dia akan menggigit siapapun yang dilihatnya. Yu Ming menarik napas dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ngeri. Jadi Slater Immortal mendorongmu ke level ini? Yu Xie bertanya. Yah, cepat dan selamatkan Bray dan biarkan Bray berurusan dengan mereka. Berdasarkan kekuatan kita sendiri, sangat tidak mungkin untuk menjadi lawan mereka jika kita kehilangan kartu as kita. Kata Yu Ming. Pada awalnya, karena kesombongan dan keserakahan mereka akan jasa, mereka tidak segera membantu Bray keluar dari masalah. Sekarang musuh telah menjadi lebih kuat, mereka hanya bisa mengalahkan Yu Chan dengan bantuan kekuatan Bray. Dan Yu Xie menghela nafas dan berkata, jadi begitu, jadi dalam hal ini, apakah kamu tidak berpengaruh? Ketika kata-kata ini jatuh, wajah Yu Ming segera menjadi jelek, dan dia berkata kepada Yu Xie, apa yang ingin kamu lakukan, jangan lupa, kita semua sudah dewasa. Jika misi gagal, apakah menurutmu penguasa makam darah akan membiarkan kita pergi? Jadi, kamu hanya dapat menggunakannya untuk memperkuat kekuatanku jika kamu dianiaya. Setelah Yu Xie mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan segera berbalik, hantu tubuh itu dipenjara, dan gas hitam muncul dari tangannya, yang langsung melahap jiwa hantu itu. Demi sahabat kita, aku akan selalu mengingatmu. Tentu saja, aku juga akan menyelesaikan tugas. Yu Xie mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatannya yang meningkat, dan menunjukkan sedikit kekecewaan. Awalnya berpikir bahwa menelan tubuh jiwa dari Immortal Supreme akan membantu menerobos ke peringkat teratas Immortal Supreme, tetapi sekarang tampaknya itu tidak cukup. Lupakan saja, bagaimanapun, ada Briding di depan untuk melawan Yu Chan, tidak peduli pihak mana yang mereka menangkan, mereka akan berakhir dengan merendahkan diri mereka sendiri. Mengangkat bahu, Yuxi kemudian berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar dari terowongan, mendarat di aula utama aula perawan suci.
Pada saat ini, imam besar di sini telah menjadi layu, tidak ada darah, dan hanya sedikit nafas. Dan formasi besar yang menjebak Bray di depannya secara bertahap menjadi ilusi. Menurut situasi ini, hanya butuh 1 jam untuk formasi besar ini benar-benar runtuh. Yuxie menjilat bibirnya, lalu mengalihkan pandangannya ke imam besar, menjentikkan jarinya, dan imam besar di depannya ditembak langsung ke kejauhan, dan tidak ada napas lagi. Benda abadi sebenarnya menghalangi. Setelah Yuxie meliriknya, ki pertempuran yang kuat berkumpul di tangannya dan tiba-tiba menabrak formasi besar di depannya. Formasi besar yang sulit ditembus dari dalam langsung hancur di bawah pukulan ini. Hanya saja setelah melakukan semua ini, Netherworld kembali mengintai, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pada saat ini, sekelompok orang yang awalnya menunggu di aula utama juga menunjukkan sedikit kegembiraan, dan akhirnya tidak harus terjebak di sini. Saat formasi kelompok orang yang terperangkap di aula utama hancur, satu demi satu sosok keluar langsung dari aula utama, dan yang dipimpin secara alami adalah Bray, yang memiliki status sangat tinggi di antara klan iblis. Meskipun Bray terlihat sangat tenang saat ini, ada amarah yang membara di dadanya. Selama ribuan tahun, saya belum pernah digoda seperti ini. Bahkan ketika dia bertemu Yu Chan, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Dia layak menjadi mantan santo klan iblis, dengan kekuatan dewa pertempuran, meskipun sudah lama berlalu sejak kematiannya, dia masih bisa memiliki hal seperti itu, kekuatan besar. Namun, ini hanya perjuangan terakhir. Selama dia menemukan sisik biru, dia akan memupuk orang suci baru yang sepenuhnya mematuhi perintahnya. Dengan cara ini, seluruh klan iblis akan berada di bawah kendalinya dengan benar. Lewati perintahku, di tanah suci klan iblis, orang-orang dari garis orang suci akan memilih untuk bergabung atau mati. Mulai sekarang, klan iblis tidak akan memiliki garis keturunan orang suci, dan tentu saja, tidak ada garis kaisar iblis, hanya lengkap seluruh garis keturunan klan iblis. Mata Bray bersinar dengan sedikit kedinginan, tetapi ada juga ambisi yang membara di depannya. Dan setelah kalimat ini jatuh, beberapa Immortal Supremes di belakang Bray mengangguk satu demi satu. Karena hubungan antara garis keturunan orang suci dan garis keturunan klan iblis, meskipun kepentingan mendasar dari kedua garis itu masih sama, kekuatannya masih tersebar, dan Anda tidak dapat bersaing satu sama lain, tetapi sekarang benar-benar berbeda. Selama dua garis digabungkan bersama, maka kekuatan klan iblis akan meledak dalam waktu singkat. Surin, kamu bertanggung jawab untuk mencari tahu lokasi sisik biru. Saya pribadi akan pergi dan mengambil sisik biru. Pikiran Bray tidak bisa tidak mengingat tindakan imam besar sebelumnya, jika bukan untuk pria penuh kebencian yang membuat dirinya terjebak, dia telah berhasil menangkap King Lin dan mewujudkan rencananya. Jangan khawatir, Jenderal, bawahan ini akan membawa seseorang untuk melakukannya. Setelah Surin mengatakan ini, dia sudah memiliki niat untuk melakukannya. Namun, ketika Surin hendak memulai, udara dingin dari trotoar juga turun ke aula besar ini. Hanya dalam sekejap, seluruh aula saintes ditutupi dengan lapisan es. Aku belum melihatmu selama beberapa bulan, Bri, sayapmu agak keras. Hanya saja terlalu sombong untuk mengendalikan klan iblis dengan kekuatanmu. Kamu belum memiliki kualifikasi. Suara dingin, arogan, dan mendominasi jatuh di telinga Bray, dan sesosok juga berjalan keluar dari kehampaan di depan Bray, menginjak kehampaan dan akhirnya mendarat di depan Bray dengan ringan. Dan saat dia mendarat, udara dingin di seluruh tanah menjadi lebih tebal. Ada kilatan kejutan di mata Bray, dan dia hampir tanpa sadar mengucapkan kalimat ini, kamu benar-benar tidak mati. Hanya saja ketika kalimat ini dijatuhkan, Bray pasti menyerah pada dirinya sendiri, mengakui bahwa serangan terhadap Yu Chan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan Yu Chan menatap Bray dengan sedikit kedinginan di matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang diharapkan, kamu berhasil. Kamu berani mengkhianati klan iblis, kamu benar-benar tidak pantas menjadi klan iblis. Bray menatap Yu Chan dan berkata sambil tersenyum, Yu Chan, apa yang kamu bicarakan? Orang yang mengkhianati klan iblis jelas adalah kamu. Yang Mulia telah mengeluarkan perintah buronan untukmu, dan akan melarangmu dari iblis. Dikecualikan dari klan. Ledakan. Setelah kalimat ini jatuh, Yu Chan tiba-tiba merasakan kekosongan di benaknya. Dia bergegas kembali dari klan ular ke tanah suci klan monster, tetapi dia belum pernah mendengar tentang ini. Terlebih lagi, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Yang Mulia Perawan Suci tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bray mengangkat bahu, lalu mengambil secarik kertas dari tangan Surin, menjentikkan jarinya, dan kemudian mendarat di tangan Yu Chan dengan sedikit senyuman, sekarang, kamu adalah pendosa klan iblis. Jenderal ini adalah kamu. Saya berpikir bahwa Anda telah memberikan banyak kontribusi kepada klan iblis, memberi Anda cara untuk bertahan hidup, dan membiarkan Anda keluar dari klan iblis, dan Anda tidak dapat masuk ke klan iblis di masa depan, jika tidak, ini jenderal akan menghancurkanmu berkeping-keping.
Meskipun dia agresif di permukaan, Bray masih membenci dua pemborosan, Nether dan Evil, dan berjanji untuk tidak membiarkan Yu Chan kembali ke Tanah Suci ras monster. Pada akhirnya, Yu Chan masih diizinkan untuk kembali ke Tanah Suci, dua orang yang sudah lebih dari cukup sukses. Melirik selembar kertas di tangannya, jejak keterkejutan muncul di mata Yu Chan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, meskipun tanda Santo itu tidak salah, bukan tidak mungkin untuk memalsukannya. Sebagai marsekal tiga tentara, tidak hanya membutuhkan kekuatan yang kuat, tetapi yang lebih penting, penilaian yang kuat. Tentu saja, Yu Chan tidak akan meragukan King Lin karena hal-hal ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku sangat kesal hari ini, gunakan saja darahmu untuk menghilangkan sebagian dari mood depresiku. Yu Chan melirik Bray, ki pertempuran tubuhnya mulai berjalan, dan kepingan salju mulai muncul di seluruh dunia. Jatuh. Bray melirik Yu Chan, dan ada juga beberapa kilatan petir hitam di tubuhnya, tetapi bagaimanapun juga, Bray tidak punya niat untuk bertarung dengan Yu Chan di sini, menatap Yu Chan dan berkata, kamu seharusnya tidak ingin menghancurkan Tanah Suci juga. Kenapa tidak, kita berdua mundur selangkah, dan 2 hari kemudian, kita akan bertarung sampai mati di hutan belantara kuno. Pemenangnya akan memimpin klan iblis. Tanah Suci ras-ras memiliki latar belakang ras monster dan bangunan yang makmur. Tidak peduli siapa yang menang, menghancurkan Tanah Suci ras-ras pada akhirnya akan lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Bray masih tidak melakukannya di pertama kali. Dan ketika Yu Chan mendengar kalimat ini, wajahnya sedikit berubah. Jika dia mundur sekarang, maka Tanah Suci akan jatuh di bawah kendali Bray, tetapi jika dia tidak mundur, Tanah Suci akan dihancurkan dalam satu gerakan. Yu Chan tiba-tiba menjadi terjerat, tetapi setelah memperhatikan seseorang, dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu, sesuai keinginanmu. Bray juga lega, dia terjebak di sini selama beberapa hari, dan dia tidak punya cara untuk memanggil tentara, tetapi 2 hari sudah cukup untuk melindunginya. Dan ada sorot harapan di mata Yu Chan. Awalnya, dia memiliki lebih sedikit pria kuat daripada Bray, dan Qin Ying juga dihapuskan oleh Killing Immortal. Saat ini, saya berharap King Lin dapat mencapai Pulau Biling dengan lancar dan meminta bantuan dari klan Mermaid. Ini terkait dengan nasib seluruh klan iblis peristiwa besar. Yu Chan melirik Bray untuk terakhir kalinya, dan kemudian ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi dan meninggalkan klan iblis. Namun, ketika Yu Chan pergi, seseorang segera datang ke sisi Bray dan berkata dengan sedikit kecemasan, Jenderal, itu tidak baik, penjaga Santo di kuil klan iblis dan klan iblis milik garis keturunan Santo. Sebagian besar orang telah ditarik dari Tanah Suci ras iblis. Sekarang, tidak ada seorang pun di garis orang suci di Tanah Suci ras iblis. Selain itu, Kaisar Iblis telah pergi. Ledakan. Bray dapat menerima kata-kata sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menerima yang terakhir. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis menghilang, orang itu pasti di bawah kendalinya. Apakah kamu yakin ini adalah tempat untuk pergi ke Pulau Biling? Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilihat selain laut. Pada saat ini, 3 sosok berdiri di pantai berpasir, dan di depan mereka ada lautan luas. Permukaan laut sangat tenang, memantulkan langit biru dan awan putih, sinar matahari yang cerah menyinari tubuh Xiaoyan, dan dia merasakan angin laut bertiup di depannya. Meskipun Xiaoyan dan mereka bertiga tiba di sini melalui formasi teleportasi, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang mau percaya bahwa ada laut seperti itu yang dihubungkan oleh air dan langit di belakang pegunungan terus-menerus dari klan iblis. Tidak ada cara untuk menggantikan pemandangan laut dimanapun, jika Anda belum benar-benar menghadap ke laut, Anda tidak akan pernah bisa merasakan perasaan yang luar biasa itu. Sudah lama sejak dia datang ke benua penciptaan, dan Xiaoyan belum pernah melihat laut yang sebenarnya. Berdiri di depan laut saat ini, hati Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Semuanya di sini begitu tenang dan damai, tanpa jejak perang dan perselisihan, sehingga orang tidak memiliki kewaspadaan sedikit pun. Peta yang diberikan Jenderal Yu Chan kepadaku ada di sini, Pulau Biling adalah tempat terlarang bagi para monster. Tidak mungkin menggambar peta Pulau Biling, dan Pulau Biling terletak di laut, sehingga sulit untuk menentukan lokasinya. Sedikit kebingungan muncul di wajah King Lin. Alasan mengapa tanah terlarang disebut tanah terlarang terletak pada misterinya. Jika dapat dijangkau dengan mudah, maka itu bukanlah tempat terlarang yang sulit dijangkau oleh semua orang. Dan Xiaoyan memandang laut di depannya, dan kekuatan jiwa secara bertahap menyelidiki laut, mencoba menemukan pulau kecil dari lautan luas pada dasarnya adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Jika ada imam besar, akan lebih mudah untuk mencapai Pulau Biling, tetapi saat ini, sulit untuk mencapai Pulau Biling dengan mereka bertiga. Ketika jiwa Xiaoyan mendekati laut, laut yang tenang juga berubah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, awan gelap mulai muncul di langit. Di kejauhan, gelombang dengan ketinggian 100 meter menuju langsung ke arah Xiaoyan, melompati. Seluruh laut tampak marah karena tindakan Xiaoyan.
Tuan Xiaoyan, keluar dari sini. King Lin merasakan sedikit kepanikan di wajah ombak yang datang dari trotoar. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Xiaoyan, menilai dari perubahan mendadak, mungkin ada fenomena yang lebih menakutkan di balik ombak. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan perasaan penindasan yang berbeda di lapisan gelombang ini. Perasaan penindasan yang kuat ini jelas tidak lebih buruk daripada manusia abadi yang tertinggi. Xiaoyan buru-buru mundur kembali dengan sisik hijau, sementara Yan Cai melihat gelombang raksasa yang mendekat, tanpa rasa takut, tetapi dengan rasa keintiman, benar-benar berjalan menuju laut langkah demi langkah. Ledakan, ombak besar yang tingginya ratusan meter langsung menerpa pantai, menelan seluruh tubuh Yan Cai. Meskipun Xiaoyan mundur dengan sisik biru, dia masih basah oleh ombak. Setelah gelombang besar jatuh, secara bertahap mundur ke laut. Kamu tinggal di sini, aku akan memeriksa situasinya. Xiaoyan melirik sisik biru, dan kemudian terbang ke depan. Meskipun dia tahu bahwa Yan Cai berasal dari klan Putri Duyung, dan bahwa laut adalah tempat terbaik baginya untuk tumbuh dewasa, Xiaoyan masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah area yang tidak diketahui bagi mereka, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan musnah. Namun, ketika Xiaoyan terbang ke langit, tiba-tiba aliran air menyembur keluar dari laut, dan pada saat yang sama, siluet secara bertahap muncul dari laut, memperlihatkan di atas laut. Ini adalah segerombolan paus. Xiaoyan melihat siluet besar yang menonjol dari laut, dan seluruh orang jatuh ke dalam kelesuan tertentu. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka baru saja tiba di wilayah laut ini dan akan menyambut barisan yang begitu menakutkan. Paus adalah penguasa mutlak di laut, hewan tingkat tinggi berdiri di puncak rantai makanan, dan saat ini, ada 100 paus di depan Xiaoyan. Bahkan pembangkit tenaga listrik abadi manusia tidak akan pernah berani mendekati tempat ini sama sekali. Hampir 100 paus yang muncul pertama secara bertahap memberi jalan, dan di kejauhan sudah ada paus besar yang berenang ke arah sini, dan ada sosok kecil di depan paus. Itu benar-benar Putri Duyung, dengan rambut keriting biru langit tersebar di belakangnya, bagian atas tubuhnya hampir identik dengan manusia, mengenakan kemeja sederhana, dengan seruling panjang di tangannya, melambai dengan lembut. Di bagian bawah tubuhnya terdapat ekor ikan emas yang panjangnya lebih dari 1 meter, ekor ikan tersebut menembus ke dalam air dan bergerak ke permukaan air. Ini adalah tempat terlarang, beri kamu 10 detik untuk keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Putri Duyung itu memandang Xiaoyan yang tergantung di langit, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dan mata Xiaoyan menyapu Putri Duyung, kekuatannya hanya setingkat peri manusia, tetapi paus di bawahnya jelas adalah raja dari kelompok paus ini. Bahkan Xiaoyan merasa sedikit cemburu. Tampaknya klan Putri Duyung bisa menjadi klan paling istimewa di antara klan iblis, yang pasti tidak mudah. Kami tidak jahat, hanya saja ada perubahan dalam klan iblis. Orang suci klan iblis saat ini datang secara pribadi, dan saya berharap untuk memberitahu kami sehingga kami dapat bertemu dengan patriark klan Putri Duyung. Xiaoyan melambaikan tangannya, nyaris tidak menjaga dirinya sendiri. Pihak lain tidak bertindak di tempat pertama, setidaknya itu bukan seseorang yang tidak bersimpati dengan Dali, jadi Xiaoyan tidak menyembunyikannya sedikit pun. Dengan identitas King Skale, pihak lain akan pasti tidak menyakiti mereka dengan mudah. Dan Putri Duyung itu tertegun sejenak, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah King Lin. Baru saja, dia merasakan sedikit tekanan dari King Lin. Ternyata dia sebenarnya adalah orang suci klan iblis saat ini. Meskipun keluarga Putri Duyung memiliki status yang sangat istimewa di antara klan iblis, mereka tetap milik klan iblis. Status orang suci ditekan di antara Putri Duyung, tetapi bagaimanapun juga itu ada. Jadi, bagaimana Anda membuktikannya? Putri Duyung melirik sisik biru, dan ada nada yang lebih hormat dalam nada suaranya. Buktikan. King Lin tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti, dan kemudian 3 titik lampu hijau secara bertahap muncul di pupilnya. Itu adalah 3 pupil bunga ular. Jelas, tidak ada yang lebih dari yang ini, persuasif. Setelah melihat ular biru bersisik hijau dan pupil 3 bunga, Putri Duyung tiba-tiba menunjukkan tatapan hormat, dan ekor ikan berangsur-angsur memudar, memperlihatkan sepasang kaki ramping, dan kemudian mengeluarkan rok panjang dari cincin di kanannya. Dia memakainya, lalu berjalan menuju King Lin selangkah demi selangkah, memberi hormat sedikit. Fuling telah melihat Yang Mulia Perawan Suci. Karena Yang Mulia akan datang ke klan Putri Duyung, mengapa imam besarnya tidak ikut dengannya? Ketika kalimat ini jatuh, wajah King Lin langsung terlihat sedih dan berkata kepada wanita di depannya, Yang Mulia Imam Besar berkorban untuk klan iblis. Dan mata Fuling segera menunjukkan sedikit keterkejutan, bagaimana mungkin imam besar dari ras iblis mati dengan mudah. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, King Lin tidak akan pernah mengolok-olok dirinya sendiri tentang ini. Mereka tampaknya telah mengatakan sebelumnya bahwa tampaknya ada perubahan besar dalam klan iblis, jika tidak, orang suci tidak akan pernah datang ke Pulau Biling secara langsung.
Bagaimanapun, Imam Besar pernah memiliki kesepakatan dengan Pulau Biling. Fu Ling membungkuk sedikit ke arah King Lin dan berkata, Yang Mulia adalah bangsawan dari klan iblis, dan merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa datang ke Pulau Biling. Namun, keluarga Putri Duyung kami selalu tinggal di Pulau Biling, jika bukan krisis genosida, saya khawatir tidak akan ada bantuan sama sekali. Oleh karena itu, kami mungkin tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada orang suci. Saya harap Yang Mulia orang suci akan membuat persiapan lebih awal. Dan hati King Lin sedikit bergetar, dan kemudian berkata, saya sudah bersiap untuk masalah ini, tetapi saya masih berharap dapat bertemu dengan Patriark Anda. Fu Ling melirik Xiao Yan, dan kemudian berkata, karena Yang Mulia Perawan Suci memiliki permintaan ini, Fu Ling tidak berani menghentikannya. Hanya saja, tolong minta Yang Mulia untuk mengikuti saya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Fu Ling melambaikan tangannya sedikit, dan kelompok paus yang awalnya padat kemudian bubar, seekor paus perlahan berenang menuju pantai, dan akhirnya berhenti di pantai. Laut berangin, jadi hati-hati, Yang Mulia. Fu Ling duduk ke arah King Lin dengan sikap tolong, dengan sikap yang sangat hormat. Dan King Lin tidak ragu-ragu, tubuhnya sudah mendarat di paus, dan Xiao Yan lega melihat King Lin aman, dan kemudian berkata, Nona Fu Ling, kami punya satu lagi. Sahabat, barusan. Ketika Fu Ling mendengar kalimat ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan kemudian dia berkata, apakah dia benar-benar ikut denganmu? Xiao Yan tertegun sejenak. Dia tidak tahu apa sikap Fu Ling. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, ya, tubuhnya juga harus menjadi Putri Duyung. Dan Fu Ling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu tidak perlu khawatir, aku telah membawanya kembali ke Pulau Biling. Xiao Yan dan King Lin juga menghela nafas lega, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dia bayangkan, lagi pula, ketika Fu Ling menyebut Yan Cai, ada warna aneh dalam kata-katanya. Selain itu, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada mereka. Namun, bagaimanapun, insiden ini melibatkan klan Putri Duyung, dan mereka datang ke sini dengan permintaan kali ini, dan tidak dapat menyebabkan masalah, jadi Xiao Yan tidak bertanya mengapa. Xiao Yan segera melompat sedikit dan mendarat di sebelah King Lin, tetapi setelah Xiao Yan jatuh, tubuh paus itu bergetar entah kenapa, dan King Lin bergoyang, jika bukan karena bantuan Xiao Yan live, mungkin langsung jatuh ke laut. Dan Fu Ling juga berdiri tidak jauh, dan berkata kepada Xiao Yan, kencangkan napas tubuhmu sedikit, atribut api terlalu kuat, dan itu akan dengan mudah mempengaruhi persepsi paus. Hanya saja Fu Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan lebih jauh. Meskipun dia mengatakan bahwa dia merasakan aura atribut api yang kuat di tubuh Xiao Yan, jika itu hanya aura biasa, itu pasti tidak akan membuat paus memiliki aura seperti itu. Reaksi besar ini menunjukkan bahwa Xiao Yan memiliki atribut api yang sangat kuat. Orang seperti itu sangat terkendali dengan ras Putri Duyung mereka. Namun, untungnya, itu bukan musuh, dan bahkan jika itu adalah musuh, Putri Duyung tidak khawatir sama sekali. Setelah mereka bertiga berdiri teguh, Fu Ling meniup seruling panjang di tangannya, dan segera, seluruh kelompok paus juga menuju ke laut yang jauh dengan cara yang perkasa. Kecepatan paus itu sangat cepat, tetapi Xiao Yan tidak bisa melihat pantai sejenak, dan memasuki laut yang tak berujung. Pulau Biling, yang terletak di antara klan iblis, adalah keberadaan dengan status terpisah dan kekuatan unik. Xiao Yan juga lebih tertarik pada Pulau Impian. Fu Ling berdiri di depan paus, membiarkan angin laut yang bersiul meniup rambut birunya ke atas, menatap ke kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan King Lin melihat sosok di depannya, ragu-ragu sejenak dan berkata, Fu Ling, dikabarkan ada air roh suci Jiuyu di Pulau Biling, aku ingin tahu apakah kamu dapat membawakan kami beberapa. Secara alami, Xiao Yan tidak menyembunyikan tujuannya dari King Lin, jadi, memanfaatkan kesempatan ini, King Lin juga mulai bertanya kepada Fu Ling tentang air roh kudus 9 neter. King Lin tidak tahu berapa lama mereka bisa tinggal di Pulau Biling, jadi Xiao Yan bisa merasa nyaman dengan menerapkan masalah ini sesegera mungkin. Ketika Fu Ling mendengar King Lin menyebut air roh kudus 9 neter, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu 100 tahun yang lalu, tidak masalah bagi Yang Mulia Perawan Suci untuk bertanya, untuk air jiwa suci 9 neter. Tapi sekarang roh kudus mata air telah mengering dan tidak ada lagi air yang merembes keluar. Karena itu, saya khawatir Yang Mulia akan kecewa. Ketika King Lin mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan, dan tentu saja, wajah Xiao Yan menjadi jelek. Meskipun tidak jelas mengapa Suner menginginkan air roh kudus Jiuyu, tetapi ini terkait dengan kebangkitan Suner, Xiao Yan secara alami akan memintanya. Wajah Xiao Yan menjadi jelek, tetapi dia tidak kehilangan rasa proporsinya, dan Xiao Yan sudah siap secara mental. Berani bertanya mengapa mata air jiwa suci yang Nona bicarakan habis. Karena akan habis, pasti ada alasannya.
Xiaoyan menatap Fu Ling dengan sedikit rasa ingin tahu. Semuanya adalah penyebabnya, dan mata air tidak akan tiba-tiba mengering tanpa alasan. Dan mata Fu Ling memancarkan warna yang kompleks, dan kemudian berkata, saya tidak tahu, mata air jiwa suci adalah opsional untuk keluarga putri duyung kami, dan itu tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, mata air jiwa suci habis. Setelah itu, hanya beberapa tetua yang pergi untuk memeriksanya, jadi kami tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Dan mata Xiaoyan memancarkan sedikit kerumitan, dan dia tidak terus bertanya. Fu Ling tidak mengungkapkan identitasnya, mungkin dia tahu hal-hal yang sangat terbatas, Xiaoyan harus bertanya kepada putri duyung yang lebih kuat jika dia ingin mengetahui detailnya. Tuan Xiaoyan, King Lin memandang Xiaoyan, yang sedikit dekaden, dan mau tidak mau meneriakkan kata-kata ini. Dan Fu Ling juga yakin bahwa dia mendengar kalimat ini dengan benar sebelumnya, siapa pria ini? Beraninya kau menghina gadis suci klan iblis seperti ini, berkat dia bisa hidup sampai sekarang. Saya baik-baik saja. Setelah Xiaoyan menjawab dengan santai, dia kembali berpikir keras, dan tidak menyadari perubahan suasana hati Fu Ling. Fu Ling melirik Xiaoyan, lalu menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba ombak setinggi 10 meter menerjang dari laut, dan bergegas menuju Xiaoyan dan King Scale, sementara Fu Ling menarik King Scale ke dirinya di sebelahnya, dia menunjuk ke lapisan kabut di jarak dan berkata, kabut ini dapat dikatakan sebagai formasi besar yang melindungi klan Pulau Biling. Orang biasa yang memasuki kabut hanya akan berputar-putar dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Dan King Lin tidak memperhatikan trik kecil Fu Ling, hanya menatap kosong ke arah kabut. Dan Xiaoyan, yang masih berpikir, disiram oleh air laut yang dingin jatuh ke tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan juga bereaksi sedikit. Melihat Fu Ling yang berdiri di depannya di ponsel, Xiaoyan akhirnya mengerti sedikit, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan tindakan Fu Ling. Meskipun Xiaoyan telah meminta King Lin untuk memanggilnya Xiaoyan, King Lin tampaknya tidak mengubahnya untuk sementara waktu. Meskipun dikatakan bahwa dia sudah menjadi orang suci dari klan iblis, bagi King Lin, kebaikan Xiaoyan selalu diingat di hatinya. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari awal, mungkin dia akan direduksi menjadi produk uji keluarga Mo, belum lagi statusnya saat ini. Kebaikan semacam ini sulit untuk dibalas bagaimanapun caranya. Dan setelah Fu Ling melakukan ini, dia tidak mempermalukan Xiaoyan lagi. Seperti yang pernah dia katakan, ras putri duyung memiliki status terpisah dalam ras iblis, tetapi lebih untuk menjaga independensi mereka, bahkan mereka sendiri tidak berhak mencampuri urusan orang suci. Setelah melewati lapisan kabut aneh itu, dia memasuki area laut baru, dan sebuah pulau kecil muncul di bidang penglihatan Xiaoyan di kejauhan. Sekilas pulau kecil ini hijau tanpa batas. Sebenarnya ada banyak tanaman hijau yang tumbuh di pulau kecil itu, banyak yang tidak bisa disebutkan namanya sama sekali. Di bawah sinar matahari, pantai di kejauhan seputih dan sehalus kristal kecil pada umumnya, kilau yang samar. Meskipun waktu berlayar di laut tidak terlalu lama, tetapi masih penuh kegembiraan bagi seseorang yang telah lama tinggal di daratan untuk melihat pulau kecil di laut yang luas. Dan Fu Ling memandang Pulau Biling di kejauhan dan menghela napas lega, meskipun sudah lama tinggal di Pulau Biling, ia masih merasakan keintiman yang telah lama hilang saat kembali ke sini lagi. Dan paus yang membawa 3 orang dengan sisik hijau berhenti di dekat pantai, sementara Fu Ling perlahan mendarat di pantai Pulau Biling dengan sisik hijau, dan Xiaoyan juga mendarat secara alami di samping King Lin. Terletak di pantai, pantai berpasir di tanah masih memiliki bau air laut, dan Xiaoyan merasakan seluruh tubuh kegembiraan ketika dia merasakan angin laut bertiup perlahan. Setelah ketiga orang itu pergi, kelompok paus yang perkasa juga tersebar, menyelam kembali ke laut, dan menghilang. Mereka adalah binatang penjaga pulau di Pulau Biling. Ketika ada putri duyung, mereka akan sangat jinak, tetapi begitu tidak ada klan, mereka akan sangat kejam, jadi Anda tidak boleh menganggap enteng tanpa ditemani klan kami, tinggalkan Pulau Biling. Fu Ling secara khusus memperingatkan. Xiaoyan dan King Lin mengangguk pada saat yang sama, dan wajah mereka menjadi lebih serius. Meskipun Xiaoyan belum pernah mengalami kekuatan serangan paus itu, sebagai penguasa laut, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Setelah Fu Ling melirik King Lin dan Xiaoyan, dia berkata, saya telah menyampaikan berita tentang kedatangan yang mulia. Seseorang harus datang untuk menemuinya. Mohon tunggu sebentar. Selama waktu tunggu, King Lin juga terjerat. Dari kata-kata Fu Ling, dia sudah tahu sikap klan Putri Duyung dengan sangat baik, dan metode apa yang harus dia gunakan untuk membujuk klan Putri Duyung untuk membantunya menenangkan perselisihan sipil klan iblis. Dan Xiaoyan menatap King Lian dan menggelengkan kepalanya, matanya juga sedikit lebih rumit. King Lin saat ini memang bukan lagi gadis kecil yang belum dewasa seperti dulu, dan dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban sendiri di belakangnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sekarang skala hijau yang agung dan tidak berdaya ini, dia lebih suka gadis kecil yang riang yang mengikutinya saat itu. Tidak lama setelah Xiaoyan dan yang lainnya menunggu, beberapa sosok datang dari Pulau Biling.
Keluarga Putri Duyung awalnya didominasi oleh wanita, dan hanya ada sedikit Putri Duyung pria, dan sosok yang muncul di depan Xiaoyan saat ini semuanya wanita. Hanya saja mereka telah mampu mengubah kaki mereka dan berjalan di benua. Saya telah melihat Yang Mulia Perawan Suci. Ketika sosok-sosok itu melihat sisik biru, mereka memberi hormat sedikit pada saat yang bersamaan. Dan King Lin sudah sangat akrab dengan adegan semacam ini, dan dia juga sedikit membungkukkan tubuhnya dan berkata, kalian semua adalah senior King Lin, dan King Lin baru di tempat kejadian, jadi seharusnya King Lin memberi hormat kepada kalian para senior. Meskipun perawan suci memiliki kekuatan tak terbatas, King Lin tidak memaksa orang lain karena identitasnya sendiri, langkah ini telah memenangkan pujian dari banyak orang. Setelah kedua belah pihak bertemu, Fu Ling juga melihat sosok bayangan di kepala dan berkata, Ibu, imam besar dia. Oke, Fu Ling, kita sudah tahu tentang imam besar. Sang patriark sedang menunggu untuk melihat Yang Mulia Gadis Suci. Ayo bawa gadis suci untuk menemui imam besar. Kamu bisa membawa Xiaoyan ke mata air Roh Kudus. Wanita orang itu menyentuh kepala Fu Ling, dan kemudian menunjukkan sedikit memanjakan. Dan hati Xiaoyan juga menunjukkan sedikit kejutan. Meskipun Fu Ling bisa memberitahu Putri Duyung, pihak lain belum pernah bertemu sebelumnya dan sudah tahu semua detail dirinya. Metode semacam ini benar-benar menakutkan. Xiaoyan melirik King Lin dan sedikit khawatir. Meskipun itu adalah hal yang baik bagi Xiaoyan untuk pergi melihat mata air jiwa suci sekarang, dia masih sedikit khawatir membiarkan King Lin pergi menemui patriark klan Putri Duyung sendirian. Dan Ibu Fu Ling memandang Xiaoyan dan berkata, maaf, patriark telah mengatakan bahwa hanya ada satu orang di bawah gadis suci. Dan waktumu hampir habis, kamu harus melakukan sesuatu. King Lin juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Xiaoyan. Kamu tidak perlu khawatir. King Lin melirik Ibu Fu Ling, dan akhirnya menelan kata-kata itu. Dan Xiaoyan juga mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kamu harus lebih berhati-hati. Lakukan yang terbaik. King Lin mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Ibu Fu Ling dan berkata, tolong minta senior untuk memimpin. Baru setelah King Lin menghilang dari pandangan Xiaoyan, Xiaoyan berkata kepada Fu Ling yang berada di sampingnya dengan sedikit kesepian, selanjutnya, tolong tunjukkan mata air Roh Kudus. Tampaknya patriark klan Putri Duyung sudah tahu tujuan Xiaoyan, jadi Xiaoyan tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali. Air jiwa suci Zhouyu sangat penting, dan dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Dan Fu Ling memandang Xiaoyan dan mengangguk, tentu saja, tapi apa hubunganmu dengan Yang Mulia Gadis Suci? Meskipun King Lin masih tidak mengatakan kalimat itu di akhir, Fu Ling masih tahu apa yang ingin dia ungkapkan, mungkin karena ketidakadilan bagi Yang Mulia Perawan Suci, atau mungkin hanya untuk gosip sederhana. Xiaoyan mengangkat bahunya dengan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, kamu bisa mengabaikannya, tidakkah kamu Putri Duyung peduli dengan hal-hal selain Pulau Biling? Air mancur Roh Kudus. Terletak di sebelah tenggara Pulau Biling, juga merupakan daerah Pulau Biling yang relatif dingin. Meskipun Pulau Biling terletak di laut, iklim di sini menyenangkan dan suhunya sangat cocok untuk tempat tinggal. Namun, suhu di sini jelas jauh lebih rendah daripada di tempat lain, terutama setelah mata air jiwa suci habis, menjadi semakin dingin di sini, dan hanya sedikit orang dari suku Putri Duyung yang mau mendekat ke sini. Pada saat ini, tidak jauh dari mata air jiwa suci, sudah ada dua sosok yang berjalan ke arahnya. Dan setelah Xiaoyan datang ke sini, seluruh orang juga merasakan sedikit paksaan, mata air jiwa suci ini benar-benar bukan tempat biasa. Dan Fu Ling, yang mengikuti Xiaoyan, melihat mata air jiwa suci tidak jauh dan berkata, ada mata air jiwa suci, tetapi mata air jiwa suci telah habis pada saat ini, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Saya tidak akan pergi, pergilah dan lihat sendiri. Mata air jiwa suci entah kenapa habis, dan para tetua Putri Duyung tidak mengetahui alasannya, oleh karena itu, tempat ini adalah tempat yang tidak menyenangkan bagi Putri Duyung muda, jadi kebanyakan orang enggan untuk mendekatinya. Fu Ling tidak mau pergi, dan Xiaoyan tidak memaksanya, tetapi hanya berjalan menuju mata air Roh Kudus selangkah demi selangkah. Dan semakin dekat dia ke mata air jiwa suci, semakin dingin perasaan Xiaoyan. Dingin ini tidak bekerja pada tubuh, tetapi pada jiwa. Tanpa Fu Ling di sisinya, Xiaoyan tidak bersembunyi sedikit pun, dan api surgawi di tubuhnya juga sedikit muncul, berusaha menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Namun, ketika api langit muncul, Xiaoyan juga merasakan sedikit daya tarik. Memikirkan kemungkinan itu, wajah Xiaoyan menjadi sedikit lebih bersemangat. Jika tebakannya benar, maka mungkin ada sesuatu yang dia impikan di sini. Panggilan. Xiaoyan menghela napas lembut, menekan kegembiraan di hatinya. Sedikit lebih dekat ke sumur kering ini. Di kejauhan, Fu Ling menatap Xiaoyan, dan matanya sedikit terkejut. Meskipun paksaan mata air jiwa suci mengatakan bahwa itu tidak berbahaya bagi ras Putri Duyung mereka, itu belum tentu bagi orang biasa. Orang ini bisa mendekati Quan Kau dengan lancar, yang benar-benar luar biasa.
Pada saat yang sama, jantung Pulau Biling. Setelah melintasi jalan setapak di hutan, sebuah danau kecil muncul lagi di depan King Lin. Permukaan danau dari danau kecil itu tidak terlalu besar, tetapi air danaunya sangat jernih, dan Anda dapat dengan jelas melihat bayangan Anda sendiri. Di tengah danau kecil, ada loteng yang sangat indah, yang sangat elegan. Ada kediaman patriark. Sang patriark pernah menginstruksikan kami bahwa gadis suci hanya bisa pergi ke sana sendirian. Oleh karena itu, maafkan kami bahwa kami tidak dapat menemani kami. Ibu Fuling memandang loteng di tengah danau dengan beberapa hormat, sedikit memberi hormat kepada King Lin, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Dan King Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, King Lin sangat berterima kasih karena bisa membawa King Lin. Karena patriark telah meminta, maka Anda harus kembali dulu, dan saya juga ingin berbicara dengan patriark Anda sendiri. Setelah King Lin selesai berbicara, sosok-sosok itu langsung pergi. Hanya King Lin yang ditinggalkan sendirian. King Lin memandang danau yang tenang, dan kemudian sedikit memberi hormat ke loteng. King Lin datang ke Pulau Biling untuk pertama kalinya, ada banyak pelanggaran, mohon maafkan saya. Senior dapat menyetujui permintaan King Lin. Klan Mermaid memiliki status terpisah sebagai klan iblis, dan menghadapi patriark klan Putri Duyung, King Lin semakin hormat. Karena yang mulia ada di sini, masuklah. Tanpa mengecewakan King Lin, pihak lain tidak langsung menolaknya, jadi King Lin juga perlahan menarik napas lega. Meskipun dia tidak bisa terbang, danaunya tidak besar, jadi jarak ini bukan masalah besar bagi King Lin. Tubuh itu melompat, dan setelah menginjakkan kaki di danau selama beberapa langkah, itu sudah mendarat di loteng di tengah danau, dan King Lin sudah berjalan ke loteng. Pintu loteng terbuka, jadi King Lin tidak menghentikannya sedikit pun dan langsung masuk. Perabotan di loteng tidak mewah, tetapi sangat elegan, dan semua yang ada di sini memancarkan suasana hangat. Matanya menyapu loteng, dan di ruang belakang ruangan, ada sosok tergeletak di sana. Ketika dia melihat sosok ini, wajah King Lin langsung menjadi terkejut. Orang ini tidak lain adalah Yan Kai yang datang bersamanya, tetapi Yan Kai tampaknya sangat kesakitan saat ini. King Lin melihat pemandangan ini dan ingin berjalan, tetapi ada tekanan tak terlihat yang lewat, membuat King Lin tidak bisa mendekat. Bagaimana ini bisa? Ketika saya bersama mereka tadi, Yan Kai tampak sangat sehat, tetapi sekarang menjadi seperti ini. Tidak perlu khawatir, Yang Mulia, masa berbahayanya telah berlalu, dia hanya perlu istirahat sebentar dan dia akan baik-baik saja. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang. Sesosok juga mendarat di sebelah King Lin, tetapi orang yang datang ke sini tampak seperti baru berusia 30-an. Mata birunya sedalam laut yang luas, dan dia mengenakan gaun biru panjang, menatap King Lin. Dengan sedikit warna lembut. Namun, King Lin tidak merasakan fluktuasi doki di tubuhnya, tetapi persepsi itu telah memberitahu King Lin bahwa karakter di depannya jelas bukan Chan. Di klan iblis, masih ada karakter yang begitu kuat. Benar saja, itu ular biru dengan 3 pupil bunga. Patriark Putri Duyung melihat sisik biru dengan senyum di wajahnya. Dan King Lin melihat sosok di depannya, dan benar-benar terpana. Karena di mata biru patriark klan Putri Duyung ini, ada juga 3 titik lampu hijau yang muncul, itu adalah 3 mata bunga dari ular biru. Patriark klan Putri Duyung ini sebenarnya memiliki mata 3 warna yang sama dengan ular hijau legendaris di dunia. Melihat ekspresi terkejut di wajah King Lin, sosok itu menunjukkan sedikit senyum dan berkata, tidak ada yang perlu terkejut, tidak peduli apa, aku hampir menjadi orang suci dari ras iblis. Gollum. Setelah mendengar kalimat ini, hati King Lin juga menimbulkan kegemparan besar. Dalam waktu singkat, itu memberinya terlalu banyak rangsangan. Patriark Putri Duyung memandang King Lin dan berkata, melihat ini, bukankah kakakku sepertinya memberitahumu? Kakak, mata King Lin menunjukkan pandangan yang baik. Yah, itu juga seorang imam besar. Patriark Putri Duyung memandang King Skale, dan kata-katanya menunjukkan sedikit kesepian. Jelas, dia sudah tahu tentang imam besar. Setelah keheningan singkat, Patriark Putri Duyung memandang King Lin dan berkata, lupakan saja, saya akan membicarakan hal-hal ini nanti. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah monster. Apakah saat ini akhirnya datang? King Lin menggigit bibirnya, dan matanya juga memiliki pandangan harapan. Kali ini, Bray memimpin kudeta, ditambah dengan invasi Slater Immortal, seluruh klan iblis membayar mahal untuk ini. Apa yang paling ingin dilakukan King Lin saat ini adalah menenangkan gejolak ini. Hanya setelah pengamanan, seluruh klan iblis dapat menjadi lebih kuat lagi. King Lin bodoh dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan krisis di depannya. Tolong minta Patriark untuk mencerahkan saya. Melihat Patriark klan Putri Duyung, King Lin membungkuk dalam-dalam untuk menunjukkan ketulusannya. Pihak lain memiliki murid ular biru 3 bunga, dan dia secara pribadi mengakui bahwa dia adalah orang yang paling mungkin menjadi orang suci dari generasi sebelumnya. Kekuatan yang kuat layak dilakukan oleh King Lin.
Patriark Putri Duyung memandang King Lin, berbalik sedikit ke samping, dan tidak menerima upacara King Lin. Kamu adalah orang suci dari klan iblis, bahkan aku tidak dapat menerima hadiah sebesar itu darimu. Meskipun klan Putri Duyung kami memiliki detasemen di antara status klan iblis, tetapi rasa hormat terhadap gadis suci tidak kurang dari klan manapun, dan kali ini krisis klan iblis, kita tentu tidak akan menghindarinya. Setelah mendengar kalimat ini, King Lin juga menghela nafas lega, tetapi kata-kata imam besar berikutnya membuat King Lin berpikir keras lagi. Selain bantuan orang luar, alasan mengapa Bray berani melancarkan kudeta kali ini adalah karena kamu belum membangun prestise yang cukup. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kamu datang ke klan iblis dan mewarisi posisi klan iblis Santo. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, apakah Anda bertanya pada diri sendiri, apa Santo dari klan iblis? Imam besar memandang King Lin, dan seluruh orang menjadi lebih dan lebih serius, meskipun ada sedikit rasa hormat dalam kata-katanya, tetapi bagaimanapun juga, ada rasa orang tua yang mengajar junior. Dan kata-kata ini tertanam dalam di hati King Lin, dan dia mulai mengingat semua yang telah dia lakukan. Pada awalnya, di benua Doqi, mengandalkan keberuntungan dan kaisar asal Qi yang disumbangkan oleh Xiao Yan, dia cukup beruntung untuk menerobos menjadi Doudi dan datang ke benua penciptaan. Di benua asing ini, saya tidak memiliki kerabat, dan saya telah menghadapi bahaya beberapa kali. Meskipun saya melarikan diri secara kebetulan karena kengerian Bisnake dan Triflower Eyes, pada akhirnya, itu menarik Yu Chan, yang menjadi klan iblis dengan sedikit pengetahuan, orang suci. Namun, setelah menjadi Santo dari klan iblis, dia tidak pernah memikirkan apa Santo sejati dari klan iblis, dan hanya berjalan selangkah demi selangkah sesuai dengan persyaratan dari imam besar dan Yu Chan. Jika kaisar iblis adalah boneka Bray, maka dia adalah boneka Yu Chan. Dia tidak memiliki cara untuk membuat keputusan tentang banyak hal, yang membatasi kekuatannya untuk sebagian besar. Meskipun dia ingin meningkatkan hubungannya dengan klan iblis dan manusia, dia akhirnya membatalkannya karena berbagai hal. Dengan kata lain, terlepas dari statusnya sebagai orang suci, dan sepasang ular hijau dan 3 pupil bunga ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang suci iblis. Tatapan King Lin tidak bisa membantu tetapi menyapu patriark klan Putri Duyung di depannya, mengungkapkan sedikit keraguan. Baik dalam hal kualifikasi atau kekuatan, dia harus menjadi pemain terbaik dari Santo Iblis. Apakah hanya karena dia Putri Duyung? Ada sedikit kesedihan di wajah King Lin, sedikit lekas marah, dan sedikit ketakutan. Jika dia tidak ingin menjadi boneka, maka yang harus dia lewati adalah Yu Chan. Dewa perang wanita yang memiliki ribuan kepercayaan di antara klan iblis. Jika pamor gadis suci berasal dari warisan dari zaman kuno hingga sekarang, maka kepercayaan pada Yu Chan diakumulasikan dari eksploitasi militer. Kali ini invasi Slattering Immortal juga karena kehadiran Yu Chan, jika tidak seluruh klan iblis akan menderita kerugian besar. Bagaimana dia bisa melakukannya, bahkan jika dia mendapatkan warisan dari orang suci sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa dengan mudah melampaui Yu Chan. Sudah ada jejak keringat di wajah King Lin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dan Patriark Putri Duyung tampaknya sudah tahu apa yang dipikirkan King Lin di King Lin, dan melanjutkan, sebagai orang suci, Anda tidak tahu apa kewajiban Anda, jadi di mata banyak orang suci itu juga tidak masalah apakah kamu memilikinya atau tidak masalah jika kamu mengubahnya menjadi orang lain, bagaimanapun juga, hal-hal seperti ular hijau dan 3 pupil bunga dapat diperoleh dengan transplantasi. Tetapi ketika menyangkut transplantasi, suara imam besar sedikit tidak wajar, dan mata yang menatap King Skale juga sedikit menghindar. Sejarah kematian Santo ras iblis sudah terlalu lama, dan ada banyak orang yang memiliki mata 3 warna dari ular hijau. Meskipun Santo ras iblis harus memiliki mata 3 warna. Ular hijau, mereka bukan orang yang memiliki mata 3 warna dari ular hijau. Itu adalah orang suci dari klan iblis. Dengan kata lain, orang suci sejati dari klan iblis tidak dihormati oleh ribuan orang karena status mereka sebagai orang suci, tetapi hanya mereka yang dapat dihormati oleh ribuan orang yang dapat menjadi orang suci sejati dari klan iblis. Putri Duyung menepuk bahu King Lin, dan kemudian berkata, oleh karena itu, dalam bencana klan iblis ini, itu adalah bukan Yu Chan petarung super, bukan pula Bray yang memimpin kudeta. Bukan aku, tapi kamu. Tentu saja, kamu juga bisa berpura-pura tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan hanya diam menunggu hasil akhirnya. Mungkin, Yu Chan bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk membalikkan keadaan dan membantai semua kekuatan klan iblis milik Bray. Mungkin juga Bray memenangkan pertempuran dan membunuh semua anggota Yu Chan. Sejak saat itu, klan iblis sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Asap mesiu ada di mana-mana, kedua pasukan bertempur, medan perang bertempur, dan darah menetes. Dalam benak King Lin, gambaran seperti itu secara bertahap muncul, tanah penuh dengan sisa-sisa dan darah prajurit monster, dan istri dan Ion tersebar, hanya untuk apa yang disebut perang saudara. Tidak pernah, sama sekali tidak membiarkan skenario ini terjadi.
Meskipun Bray bertanggung jawab atas garis Kaisar Iblis, jika itu adalah garis orang suci atau garis Kaisar Iblis, keduanya milik orang-orang dari klan Iblis, dan dia tidak boleh membiarkan kanibalisme terjadi di depan dia. Ya, mengandalkan kekuatan Patriark Putri Duyung, dimungkinkan untuk memadamkan perselisihan sipil, tetapi mungkin ada pemberontak baru setelah Bray. Bagaimanapun, sulit bagi klan Iblis untuk melarikan diri dari malapetaka kehancuran. Dan satu-satunya orang yang bisa mengubah semua ini adalah Scientist of the Monster Rache. Orang suci adalah harapan ras iblis, kepercayaan ribuan orang, hanya orang suci yang dapat sepenuhnya memadamkan semua pertempuran. King Lin menggigit dan sepertinya telah mengambil keputusan. Jika dikatakan sebelumnya, itu karena permintaan Yu Chan dan perawatan dari imam besar sehingga dia memulai jalan orang suci. Namun, pada saat ini, dia sudah berharap dari lubuk hatinya untuk menerima status orang suci. Karena, hanya dengan menjadi santo iblis dapat mengubah segalanya. Dia bukan boneka yang bisa dikendalikan oleh orang lain, dan dia bukan sesuatu yang bisa dibuang di mata orang lain, penampilannya bisa mengubah seluruh klan iblis dan tidak tergantikan oleh siapapun. Ini adalah arti sebenarnya dari Santo Iblis. Di permukaan danau, bayangan Qian menginjak permukaan danau seperti capung di atas air, lalu mendarat di tepi danau, dan akhirnya menghilang ke hutan lebat. Orang ini secara alami bersisik biru, setelah bimbingan kepala klan Putri Duyung, dia juga memahami bebannya sendiri, dan dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, setelah menginstruksikan kepala klan Putri Duyung untuk lebih memperhatikan Xiao Yan, dia memutuskan untuk kembali ke wilayah klan iblis sendirian. Ini adalah tugasnya dan harapan imam besar. Pada saat imam besar berkorban, dia ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi pengecut seperti sebelumnya, bersembunyi di belakang imam besar dan Yu Chan, dan mematuhi semua yang mereka atur untuk dirinya sendiri. Kali ini, dia harus membuat keputusan sendiri. Tidak masalah bahkan jika Anda berdiri di sisi berlawanan dari Yu Chan dan Bray. Demi klan iblis, Anda harus menjadi berani dan kuat. Dan di jantung danau, sesosok melihat bayangan yang pergi, tetapi ada sedikit penghargaan. Meskipun saya mengerti arti dari orang suci setelah pengingat saya sendiri, itu benar-benar tidak mudah untuk dapat membuat keputusan dalam waktu sesingkat itu. Dengan kekuatannya, jika dia bergegas ke medan perang, saya khawatir jika dia tidak hati-hati, dia akan menjadi jiwa yang mati di bawah pisau. Di medan perang, orang yang membunuh mata merah tidak peduli identitas seperti apa Anda. Namun, keberaniannya cukup untuk menunjukkan bahwa imam besar tidak melihat orang yang salah. Meskipun dia masih sangat lemah sekarang, setelah dia mendapatkan persetujuan dari seluruh klan iblis, kekuatannya juga akan meningkat dengan cepat. Imam besar menukar nyawanya agar dia pergi, dan semua ini di luar kendalinya. Mampu membuat imam besar melakukan ini sudah ditakdirkan, bukan? Pada saat ini, sesosok keluar dari loteng, menatap King Lin yang pergi, dan tersenyum. Ini adalah laki-laki. Jika Xiao Yan ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini adalah orang yang berurusan dengan makam darah bersama di alam rahasia ruang dan waktu, dan dia juga Tuan Muda Xiao Tianlong berkata di belakang. Dan identitas aslinya adalah Zhan Huantian, putra Kaisar Iblis. Tentu saja, tidak banyak orang yang mengetahui tingkat identitas ini di Yaozu, dan keluarga Xiao Tianlong adalah salah satu dari sedikit. Ini adalah putra Kaisar Iblis, dan bahkan Bray tidak menyadarinya, ditambah dia selalu sangat tertutup di klan Iblis, dan tidak banyak orang yang dapat mendeteksi identitasnya. Hilangnya secara misterius Kaisar Iblis di bawah kendali Bray secara alami bukan kebetulan. Insiden ini telah direncanakan oleh Zhan Huantian selama lebih dari 1 atau 2 hari, tetapi ada kekurangan kesempatan. Bagaimanapun, kekuatan dan bawahan Bray terlalu kuat, tetapi kali ini perubahan Yaozu menciptakan peluang baginya. Setelah berhasil membawa Kaisar Iblis pergi, Zhan Huantian secara alami memilih Pulau Biling, yang mengetahui nilai sebenarnya dari garis keturunan Kaisar Iblis. Itu benar, jika itu hanya orang yang benar-benar tidak memiliki potensi, saudara perempuanku tidak akan melakukan langkah ini. Patriark Putri Duyung menghela nafas, dan kemudian berkata, namun, jika Yang Mulia dapat mengambil alih klan Iblis lagi, Kaisar Iblis juga akan kehilangan kekuatannya sepenuhnya, dan tidak perlu ada lagi. Tidakkah menurutmu itu sangat disayangkan? Keluarga Kaisar Iblis awalnya ada untuk melindungi klan Iblis untuk Yang Mulia Perawan Suci. Sekarang setelah orang suci baru lahir, klan Kaisar Iblis juga telah menyelesaikan misinya. Selama klan Iblis bisa menjadi kuat, maka Kaisar Iblis akan menjadi lebih kuat. Apa arti dari ada atau tidak adanya pembuluh darah? Hanya saja ayah saya telah bekerja keras untuk klan Iblis selama ribuan tahun, dan dia akhirnya diplot, dan Patriark dapat membiarkannya ayah terus hidup. Kamu cukup jujur, Patriark Putri Duyung berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa bagiku untuk membantunya melanjutkan hidupnya, tetapi masih ada batasnya, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Meskipun orang yang kamu, mencari mungkin memiliki kemampuan ini, tapi kekuatannya masih terlalu lemah,
meskipun mata air jiwa suci memiliki banyak hal, masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menyerah. Zhan Huantian tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke arah mata air jiwa suci dan berkata dengan sedikit terkejut, saya pikir Patriark khawatir bahwa harta Pulau Biling telah diambil, dan dia sedikit tidak mau. Patriark Putri Duyung mendengar kalimat ini dan tidak membantahnya, meskipun benda itu tidak berguna bagi Putri Duyung, bagaimanapun juga itu adalah harta karun. Masih agak tidak mau memberikannya seperti ini. Hanya saja dia tidak menghentikannya sama sekali, tetapi berjalan menuju Yan Kai yang berbaring di tempat tidur selangkah demi selangkah, menunjukkan sedikit rasa kasihan, lagi pula, sulit bagi keturunan campuran dengan manusia untuk beradaptasi. Kehidupan di laut, keluarga Putri Duyung, hitung. Dia dapat dengan bebas mengubah kakinya, tetapi sulit untuk meninggalkan laut terlalu lama, tetapi dia dapat bertahan hidup di daratan untuk waktu yang lama seperti manusia, mungkin karena dia memiliki kekuatan darah manusia. Namun, kembali ke Pulau Biling, agak tidak nyaman, beradaptasi. Jadi, apa maksud Imam Besar, mengirimnya ke dunia manusia? Mata Zhan Huantian menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun Yan Kai adalah campuran manusia dan Putri Duyung, bagaimanapun juga, dia milik klan Putri Duyung, dan darahnya juga merupakan eksistensi yang didambakan manusia. Mengirimnya kembali ke dunia manusia sama dengan mendorongnya ke dalam lubang api lagi. Patriark Putri Duyung menyentuh pipi Yan Kai dan berkata, tidak perlu khawatir tentang ini, situasinya lebih baik dibayangkan. Esensi darah Putri Duyung sangat berharga, meskipun dia telah menderita kerugian, tetapi tidak banyak, kehilangan ini tidak akan banyak merugikannya. Kerugiannya, di dunia manusia, dia harus memiliki orang-orang yang menghargainya. Juga, meskipun Pulau Biling independen, itu tidak sepenuhnya aman. Aku bahkan tidak bisa melihat kekuatan di balik Bray, dan saudara perempuanku pernah meramalkan bahwa bencana milik seluruh benua akan lahir. Mungkinkah itu bukan hal yang buruk agar dia dikirim ke dunia manusia? Kepala klan Putri Duyung juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dalam hal kekuatan, mengandalkan murid tiga bunga Bisnake, kecepatan kultivasinya sangat cepat, bahkan melebihi saudara perempuannya, tetapi dalam hal ramalan, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan High Priest. Mata Zhan Huantian juga menunjukkan sedikit kekhawatiran, dalam hal ini, kamu masih membiarkan King Lin pergi, ini terlalu berbahaya. Kalau begitu mari kita lihat apakah Tian melindungi klan iblis kita. Kepala klan Putri Duyung memandang Zhan Huantian tanpa banyak khawatir. Aku akan menemui ayahku. Zhan Huantian menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memilih untuk meninggalkan tempat yang rusak ini. Mungkin, justru karena karakter seperti inilah dia tidak akan menerima posisi Santo klan iblis. Jika dia mau menerimanya, mungkin klan iblis sudah memiliki dewa pertempuran baru, jadi mengapa repot-repot? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.